Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA LTIGM Surhaji Hadi Wijaya SPD, yang kami hormati Ustadz Rashid Ridho LC, yang kami hormati Dewan Guru, Panitia, kakak-kakak, serta teman-teman sekalian. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA LTIGM, yang keempat ceramah dan tanya jawab, yang kelima kuis, yang keenam doa, yang ketujuh penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh saudara kita Faris Al-Fatah. Kepada Faris Al-Fatah kami persilahkan. Terima kasih kepada Risa. Saya akan membacakan tilawah surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dzul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara Faris yang telah membacakan Quran surat Ar-Rahman. Semoga bermanfaat dan yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya acara ketiga yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA LTIGM Surhaji Hadi Wijaya SPD. Kepada Surhaji Hadi Wijaya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din.
Yang saya hormati dan kami muliakan Ustaz Rashid Ridho MC, namanya ini seperti Ustaz Kadir, salah satu badan. Kalau badan sama-sama kabir. Alhamdulillah. Yang kami hormati juga seluruh panitia guru, pengurus rohis yang kami muliakan dan cintai karena Allah, serta Bapak Ibu guru dan anak-anak yang saat ini juga sedang online menyaksikan agenda kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa kita juga curahkan, persembahkan kepada Rasulullah hasanah suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita berterima kasih kepada Ustaz Rashid Ridho MC yang sudah berkenan hadir dalam rangka memberikan tausiah nantinya kepada kita semua, mengingatkan kembali kepada kita semua dalam kegiatan CBF ini Ustaz, Character Building on Friday, khususnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Temanya juga sudah disampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti dengan tema ini mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa Allah katakan laqad kana lakum rasulullah fi rasulillahi uswatun hasanah. Seyogianya beliau adalah tokoh utama dunia, kemudian juga uswatun hasanah bagi kita semua. Kadang-kadang kita lupa, ya seiring waktu, banyaknya aktivitas, banyaknya agenda, kita luput bahkan lupa bahwa Rasulullah adalah sebaik-baik teladan bagi kita semua. Nah, dalam hal inilah nanti kita akan minta kepada beliau untuk memberikan tausiah kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, bagaimanapun kesibukan kita, maka di sana ada Rasulullah yang senantiasa menuntut kita, baik dari perkataannya maupun hadis-hadisnya yang juga senantiasa kita baca dan kita dengar. Maka dari itu dalam hal ini sebagai pimpinan SMA TIGM kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang sudah berkenan hadir untuk memberikan tausiah pada acara kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti para anak-anak juga mohon disimak dan diperhatikan, mengingat ini adalah peringatan Maulid Nabi, ya. Seyogianya juga tausiah ini juga insya Allah akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kita semua, terutama tawassaw bil haq wa tawassaw bis shalih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Ustaz juga kami mohon maaf lahir dan batin jikalau penempatan penyambutan juga kurang ada kekurangan di sana sini. Ya, inilah sekolah kami Ustaz, SMA TIGM, sekolah nasional tetapi nuansa Islaminya insya Allah tetap kami hidupkan. Jadi mudah-mudahan kami juga mohon support dan dukungannya. Seperti Ananda Faris tadi adalah salah satu siswa kita yang saat ini sedang bersiap diri untuk ke Mesir, ya, ke Mesir. Jadi sembari menanti kemarin kendala pandemi, jadi dia belum berangkat. Jadi sementara masih mempersiapkan laporan-laporannya sebelum dia berangkat ke Mesir. Nah, kali ini Ustaz yang dapat saya sampaikan dengan waktu, saya juga mohon izin nanti setelah sambutan izin keluar karena jam 9 ada agenda lagi dan anak juga harus sambutan di acara tersebut, pelatihan untuk para guru. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kepada anak-anak Rohis juga kami ucapkan terima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan kita berharap hari ini menjadi bernilai ibadah di hadapannya. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Hadi Wijaya
yang telah menyampaikan kata sambutan. Acara selanjutnya yang akan dipandu oleh moderator Kak Zaban Zakia Murad. Kepada Kak Zaki kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaban Zakia Murad yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Sebelum kita memasuki ceramah pada hari ini, saya akan membacakan kurikulum vitae. Kita masuki ceramah pada pagi hari ini. Saya akan membacakan kurikulum vitae. Nama Haji Muhammad Rashid Ridho Pratama, LC. Tepat tanggal lahir Palembang 5 Januari tahun 1990. Alamat Jalan Jaya 7 Lematang. Nomor 8, Perumahan Pematang Sejahtera Blok C nomor 17, Kecamatan Seberang Ulu 2, Pelaju, Palembang. Aktivitas staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Riwayat pendidikan SD Muhammadiyah 2 Palembang, MTS dan MA Pondok Pesantren Asalam Sungai Lilik Boga. S1 Universitas Al-Iman Sanaa Yaman. S2 UIN Raden Fatah Palembang. Riwayat organisasi IKADI Kota Palembang dan wilayah Sumatera Selatan. Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah wilayah Sumatera Selatan. Marilah kita simak terlebih dahulu ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Rashid Ridho LC. Kepada Ustaz Ridho kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena bekas nikmat dan rahmat dari Allah lah kita semua berada sekalian di rumah kita dapat mengikuti agenda yang insya Allah berberkah ini, cara Maulid Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam kita haturkan, kita berikan kepada Rasulullah SAW, yang mana kita harapkan nanti beliau berkenan memberikan manfaat kepada kita semua di hari yang akan. Amin ya rabbal alamin. Baik, semuanya terima kasih terlebih dahulu. Kami selaku ceramah nanti memberi tausiah kepada adik sekalian. Terima kasih kepada pihak panitia, adik-adik rohis dan para guru ustaz yang telah menyiapkan ini semua, yang luar biasa, sangat baik, sangat bagus persiapannya. Semoga ini menjadi amal jariah kita, pengalaman dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai, yang di rumah, yang lagi online, lagi daring, mari kita sama-sama bersalawat terlebih dahulu kepada baginda Rasul. Ini hari Jumat, hari yang mulia, hari yang diperbanyak untuk dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita mari menunggu ya. Kita bersalawat dulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak baca salawat tidak ada masalah. Sampai pada salawat 10 kali yang lain. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik. Kita langsung dulu ya. Jadi visual kameranya belum muncul. Ini adanya di situ. Jadi lihat ini ya. Baik. Alhamdulillah kita kembali terhubung. Baiklah, adik-adik sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka Maulid Nabi ini, yang mana tema besar kita adalah meneladani akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak ini tata krama, tabiat, tingkah laku. Itu kalau bahasa Indonesia. Kepribadian yang melekat pada diri seseorang. Rasulullah ini sebelum diutus, diangkat menjadi seorang Rasul, beliau pun juga sangat mulia akhlaknya. Kita semua belajar sejarah sirah nabawiyah. Apa gelar yang melekat pada diri Rasulullah SAW sebelum beliau diutus menjadi Nabi? Oleh masyarakat Quraisy saat itu secara Mekah itu menjuluki beliau, menggelar beliau dengan sebutan Al-Amin. Al-Amin ini apa? Orang yang sangat terpercaya. Sebenarnya, ini yang beri bukan pemerintah, bukan apa. Ini masyarakat Mekah saat itu sepakat menggelar beliau ini dengan sebutan Al-Amin. Sangat terpercaya. Ini belum diutus menjadi seorang nabi. Ini ada sekalian. Belum masa belum diutus menjadi nabi. Tapi beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya. Apa maksudnya ini? Orang yang sangat terpercaya amanah. Ini tidak heran. Di rumah Nabi Muhammad itu banyak sekali barang-barang orang Quraisy, orang Mekah, nitip. Nah, nitip barang. Mereka lebih aman nitipnya di rumah Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu tidak ada bank, tidak ada namanya pengadaian, bank tidak ada. Maka dititipkan kepada orang yang sangat terpercaya. Maka ini baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Ketika beliau diutus menjadi seorang Rasul, berita kabar yang dia bawa ini benar-benar dan betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rekaan, bukan apa namanya, karena dari beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kita sebagai umatnya, sebagai generasi umat Islam selanjutnya, kita harus wajib, mau tidak mau, suka tidak suka, sudi tak sudi, kita harus menjadikan baginda Nabi ini sebagai suri tauladan kita. Panutan hidup, role model, kalau bahasa yang kalian pahami kan. Ini kan apa? Rasul itu kehidupan beliau, keseharian beliau, kepribadian beliau, akhlak beliau itu dalam pergaulan sama manusia, sama kepada Allah pun, hubungannya kepada Allah dan pergaulan sama manusia, kepada teman-teman, sahabat, warga, anak, istri, itu luar biasa sangat agung mulia. Sehingga sampai-sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, akhlak Rasulnya kan akhlakuhul Quran. Akhlak Rasulnya ahli Al-Quran. Quran itu kita suci kita semua. Yang di dalamnya berisi banyak sekali tentang hukum, aturan, kisah dan perintah yang memuat
keselamatan bagi kita di muka bumi ini. Nah itu akhlaknya itu Rasul. Jadi kalau ada istilah kamus berjalan, Rasulullah itu Quran berjalan. Tidak hanya arti dan ayatnya saja, tapi pemaknaannya, pengamalannya itu Rasul amalkan dalam kehidupan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita sebagai umatnya yang mengharapkan sudah kewajiban kita, sudah keharusan bagi kita untuk mengikuti segala bentuk perintah dan nasihat taujih tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jangan jadikan orang lain sebagai tauladan, jadikanlah Rasul sebagai tauladan kita. Maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia, sukses hidupnya insya Allah, berkah hidupnya, nikmat, bahagia, tidak gelisah, tidak bingung, tidak galau. Itu tidak petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecil saja, kita ikuti akhlak beliau dalam perkataan dan perbuatan. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, Rasul pernah bersabda, "Al-muslimuna man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi." Jadi muslim itu adalah dia menyelamatkan muslim yang lain, saudaranya yang muslim yang lain, dari lisannya, perkataannya, wayadi, dan tangannya, perbuatannya. Nah, jadi ciri orang yang beriman ya, ciri muslim yang beriman, zaki. Zaki ya. Di dalam hadis itu, jadi kalau melihat orang beriman itu bagaimana orang beriman itu, contoh kecilnya, orang muslim yang lain itu dia selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Itu contoh kecil saja ya. Jadi kalau kita bersama orang beriman itu insya Allah aman. Nah ya, karena dia kalau dia tidak ngatur-ngatur, kalau maksudnya tidak mengumpat, tidak menjelekkan, tidak menghina, ya insya Allah kan enak gitu berteman dengan orang-orang yang saling menghormati, saling sopan santunnya bagus, ya. Terus aman gitu, barang-barang kita aman, kita pun aman, tidak dipukul, tidak dicuri, ya. Atau lain sebagainya. Nah, dihormati, nah, itu mukmin. Jadi kita selaku generasi penerus ini, karena ini anak SMA ya. Kalau SMA itu kalau zaman Nabi itu, zaman para sahabat itu sudah termasuk para sahabat udah biasa mereka udah berperang, ya, bukan anak kecil lagi, ya. Bukan anak kecil lagi, bukan yang bergantung dengan orang tua lagi. Udah usianya ukurannya sudah para sahabat, para pejuang bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang tua lagi, sudah bisa, sudah dewasa ya. Jadi jangan beranggapan dewasa itu udah kuliah dulu ya. Nah, SMA-nya udah dewasa. Para sahabat Nabi itu udah ikut perang malah ya kan? Nah, luar biasa ya. Insya Allah ini sebagai pelet kita kepada bagaimana kehidupan keseharian Rasulullah SAW. Baik. Sekarang bisa. Artinya itu harus pertama berkata jujur. Rasul itu pernah tidak berbohong? Tidak pernah sekali. Maka dia sebelum jadi nabi pun tidak pernah bohong. Maka digelari Al-Amin. Kalau Rasul berbohong, tidak ada gelar Al-Amin. Gelar itu termaktub diberikan orang karena melihat keseharian kita demikian. Tidak sehari langsung jadi Al-Amin, tidak. Prosesnya panjang. Mungkin dari beliau kecil, remaja, dewasa, usia berapa sebelum menikah, ketika menikah, itu kebiasaan beliau sungguh sangat terpercaya. Maka kejujuran itu yang harus kita pegang sebagai seorang mukmin. Mukmin itu jujur. As-Siddiq. Kenal Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa dikatakan Abu Bakar As-Siddiq?
asli yang paling membenarkan, sangat jujur sekali beliau, tidak pernah berbohong. Kalau berbohongnya untuk kebaikan. Pertama adalah akhlak yang pertama yang harus kita turut, yang kita harus contoh dan harus kita jadikan ini pribadi kita semua jadi tingkah laku kita, akhlak tabiat kita semua adalah berkata jujur. Wil haqqa walau kana murra. Nah, ini kalau istilah orang Arab itu, berkatalah yang benar walaupun itu sangat pahit. Karena jujur itu ya sangat susah. Tidak lemah. Pahit itu rasanya berat kita berat tuang. Tapi kalau kita tidak jujur, kedepannya nanti akan semakin berat lagi. Maka kebalikan dari jujur itu adalah bohong, dusta. Kalau dan kepalanya, pangkalnya dosa itu adalah kebohongan. Sekali berbohong, maka harus berbohong. Kebiasaan. Udah mau berbohong, akan bohong terus. Tapi nanti akan cari terus kebohongan yang lain. Maka dosanya akan terus berlipat-lipat. Maka sekali jujur sudah habis urusan. Ya. Nah, jadi kalau sudah jujur, maka tinggalkan sifat bohong, dusta. Oke, sekarang dari ini ya, sekarang kan kuliah sekolah dari. Ini kalau sekarang ini kalau yang daring itu kalau kan tidak ada videonya nampak, itu kemana itu? Ya kan? Tidak ada suara, ada video. Nah, ini memang ikut belajar. Tapi tidak masih siswa ini ya. Maka ini bagian dari kejujuran. Memang berat. Kita harus pantengin itu HP atau terus buku ya. Bapak guru udah kelihatan ini nggak ada di hadapan kita, tak ada gimana gitu. Tapi ini bagian dari proses kejujuran kita. Tugas misalnya, PR dan lain sebagainya. Maka hindari kebohongan. Dalam sebuah hadis yang sangat menjadi peringatan kita semua. Inna sidqa yahdi ilal huda. Semua jujur itu menunjukkan jalan kepada kebenaran, hidayah. Wal huda yahdi ila al-jannah. Sedangkan kebenaran tadi, hikmah tadi, betul tadi menunjukkan kita kepada surga. Wa inna rajula la yasduqa hatta yuktabu indallahi siddiqan. Seorang laki-laki, maksudnya ini bisa dia perempuan, semua yang disatukan di sini. Selalu dia berkata jujur, maka akan tercatat di dalam hatinya, di dadanya itu pemuda yang jujur. Siddiqan. Siapa catatnya? Allah mencatatnya. Oh, ini orang yang jujur. Kalau mereka mencatatnya, ini orang yang jujur. Karena kebiasaannya jujur, selalu jujur. Berarti kalau bohong, innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar. Dan fujur itu kadhib, dusta, bohong itu pendudukan di jalannya fujur, keburukan. Bohong kan pasti akan berbuat jelek itu, menutupi kebohongannya itu. Kalau sering tahu baca buku atau kejadian berita-berita di TV, kadang orang ingin menutupi kebohongannya itu, membunuh orang, tidak segan-segan membunuh orang. Takut kebohongannya terbuka, bahaya sekarang. Maka harus benar, inal fujur yang tidak akan berjalan ke neraka. Wa inna rajula la yakziba hatta yuktabu indallahi kadzdzaba. Maka seorang laki-laki yang selalu pemuda-pemudi yang selalu berkata bohong, dusta, yang ada termaktub di dadanya, di hatinya, dia adalah dusta.
Jelas ini bukan watak tapi orang beriman. Ya kan? Ini hadis yang sangat luar biasa. Inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasdiqu hatta yuktabu inda Allahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nar wa inna rajula la yakdhibu hatta yuktabu inda Allahi kadzdzab. Maka ini pertama kali bagi kita adalah berkata jujur, ya, bisa kita itu yang penting. Bagi adik-adik ini kalau kebiasaan dari saat usia sekarang suka bohong, nanti dewasanya nanti akan lagi bohong, bohong. Banyak orang pintar ya, orang jenius, tapi korupsi. Karena tadi tidak bisa berkata jujur. Sekarang ini jenius itu nanti kejujuran itu dulu. Jujur itu nanti membawa keberkahan, kebahagiaan. Ya. Kalau pintar, orientasi kita sampai dunia lain, sampai dunia, ya, dia sampai akhirat. Tapi kalau jujur, berarti orientasinya itu sampai akhir, dunianya akan karena jujur itu utamakan terlebih dahulu. Ini apa namanya, peralatan yang pertama yang harus kita ikuti kepada baginda Nabi Muhammad berkata jujur beliau ini. Yang mana beliau sangat jujur orang, amanah. Nah, sehingga ya walaupun nanti apa akan berat, akan susah, tapi akhirnya nanti akan baik bagi kita. Ya. Memang tidak ada yang mudah, tapi itulah namanya kehidupan. Karena mudah di surga nanti. Nah, di surga itu tidak ada namanya kesusahan, berat, semuanya kenikmatan. Nanti dari surga. Nah, dapatnya surga itu prosesnya dulu. Nah, di dunia maka berat. Tidak ada orang yang aku beriman dia hidupnya enak saja, hidupnya nikmat, tenang. Ya. Mau contoh betulnya, bagaimana kehidupan Rasul, bagaimana kehidupan para sahabat, ya hidup mereka itu kehidupan perjuangan, pengorbanan, alam sakit, tapi akhirnya, maka memang kita tidak sampai demikian, tapi itulah namanya proses. Orang baik itu nanti akan ya, butuh pengorbanan, butuh kesabaran, butuh perjuangan. Ya. Itu yang pertama. Dan tujuan kita adalah berkata jujur dan tidak berbohong. Itu yang pertama. Sekarang contoh dari perbuatan kita. Min kiri, kanan perbuatan. Ini apa ini? Tangannya itu artinya harus tangannya berlaku baik, tidak menzalimi. Kayak tadi kan dalam hadisnya, kalau teman muslim itu merasa tidak aman di sampingnya, entah kehilangan nanti barangnya, entah kehilangan nanti apanya, atau disakiti hatinya, dan sebagainya. Nah itu kan tapi tidak beriman, kurang imannya. Maka tangan kita ini nanti akan dipertanyakan di hari kiamat. Ya. Di surah Yasin sering baca, sering baca. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Al-yawma itu hari ini. Maksudnya hari ini apa? Hari kiamat. Nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara. Karena kita itu berbicara. Tapi kalau sering nonton animasi, tangannya komputer ini, nanti dia harap juga demikian. Ngomong kepada Allah, bersaksi dia, ya Allah, aku ini pernah ngambil uangnya sebulan, pernah ngambil barangnya sebulan.
manusia. Tidak aman saudara kita. Atau aku ini pernah mukul si fulan ya Allah. Aku ini soknya ya Allah, mukul orangnya. Jadi apa kita akan bersaksi? Nanti boleh jadi Pak, perbuatan buruk kita akan dibalas Allah di dunia untuk mengurangi siksaan di akhirat. Maka dibalas di dunia dulu. Boleh jadi. Maka jangan anteng-anteng orang yang berzon ini. Memang diberikan keenakan dulu, kenikmatan dulu, kesenangan dulu. Nanti lihat. Ya, jadi mengajarkan kita ini jalan-jalan dengan baik. Jangan menyakiti orang. Jangan mengambil hak orang lain. Ini contoh soal ya. Tangannya baik, tahu punya orang pun. Hal ini adalah panas lagi. Punya orang baik. Apalagi sok apa senior senior malunya sih awalnya sok tangannya mau ngapain aja. Bukan akhlak Rasul. Rasul tidak mencontohkan tangan ini dipakai untuk berbuat kebaikan, sedekah, ya kan? Pegang Quran, mau berjihad, maksud pakai yang pedang berjihad. Ya, kita dengan parangnya susah ya. Ya kan? Berjihad itu kita bukan mukul terus muslim ada yang aku dipukuli, digangguin, tangan jarinya oleh, bukan itu. Tangan ini gunanya apa nanti? Tuh, ini apa namanya? Kaitan kita mengambil Rasul, lisan dan tangan kita. Jaga badan, mulut ini ucapan yang baik-baik, perkataan jujur, tidak menyakiti hati orang, tidak mencaci maki. Agar kita ini tadi untuk membantu menggunakan yang hal yang lain. Bagian dari hal tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita biar apa namanya kita ini berusaha selalu mengikuti sunnah Rasulullah. Banyak sunnah Rasulullah. Adalah tangan ini saja. Jelas yang pertama itu adalah ikhlas dan tulus kepada Allah. Nah, orang yang tidak ikhlas tidak akan lama perbuatan baiknya itu. Tidak ikhlas, tidak tulus. Apalagi cuma dan apa hanya ingin di hadapan guru saja misalnya. Dan tidak diawasi guru, wah, mulai. Nah, itu tidak ikhlas tadi. Maka yang paling pertama dan utama supaya kita istiqomah, selalu berusaha untuk mengikuti sunnah dalam akhlak menarik akhlak Rasulullah ini adalah dengan keikhlasan dan ketulusan kepada Allah. Ya kan? Ikhlas dan tulus ini penting sekali. Orang yang tidak ikhlas tidak akan lama bertahannya. Tapi kalau sudah ikhlas tulus kepada Allah, maka insya Allah mudah istiqomah. Allah mudah jalannya. Jujur, amanah, selalu berkata baik, berkata benar, tidak berbohong, tidak pernah berbohong, menghindari dusta, tidak mencaci maki dan sebagainya. Tangannya dipergunakan dengan baik. Sekarang kan mungkin apa namanya? Pak, memang mulutnya tidak ngomong ya, mulutnya tidak bicara, tapi katanya nulis di status, nulis di HP, di medsos, nulis di mana-mana itu, yang bikin apa merugikan orang lain, sama saja. Kata Ustaz tadi kan mulutnya orang baik, mulutku diem baik, tapi tangannya tadi nulis perkataan, ngetik di keyboardnya itu, nyentuhnya dari bawah hati itu perkataan tulisan-tulisan yang jelek, tulisan yang mengadu domba, menghina, ya.
Contoh belum lama kita ini kan, Presiden Perancis berkata tidak baik. Nanti apa? Tentunya marah. Justru yang sekarang kalau marah yang bahaya, harus marah. Maka jaga lisan kita. Jangan menyakiti orang. Jaga tangan kita. Yang mentang-mentang ngomong lisan tidak bicara, tapi tangannya yang aktif. Maka berbijaklah main di barisan sekalian. Baik, tips kita yang pertama tadi adalah ikhlas dan tulus kepada Allah. Insya Allah ini akan mudahkan kita dalam meneladani sukses bersama. Ini kan orang kalau tidak ikhlas berapa lama kuatnya, ya kan? Berapa lama buat kemajib baik, mana ikhlas sebentar loh, atau apa baca Quran, belajar, kalau tidak ikhlas tidak lama. Nah, beberapa hari ditahan ya. Kalau moodnya hilang, sudah itu. Jadi harus ikhlas dan terus gimana. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, ini yang penting, sabar, bersabar. Nah, pusat bersabar. Karena ini butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Orang yang selalu berkata jujur, orang yang selalu berbuat baik, ini akan banyak musuhnya, ya kan? Kok bisa banyak musuhnya, Ustaz? Itu sudah sunnah Allah. Ya, ada kemungkaran yang lihat ini kalian beritahu ingin cegah, pasti akan dimusuhi kalian. Bersabar, berkata jujur, orang yang amanah, memang disukai orang banyak, tapi banyak juga musuhnya. Tapi jangan takut. Justru ini nanti disitulah nanti keberkahan, kenikmatan pahala di sisi Allah SWT. Yakinlah Allah tidak akan meninggalkan kalian orang yang beriman. Dan banyak orang yang lain menjadi orang yang membantu kita. Maka tetap keep istiqomah, keep sabar. Tahan proses itu prosesnya. Sabar kita juga kan membiasakan diri bersama. Mulailah berkata baik, berkata jujur, sopan dengan guru, sopan dengan orang tua, mulutnya dijaga, perkataannya dijaga. Ya, butuh proses seperti ini. Tabiat butuh proses. Terus sabar. Lalu yang ketiga, ini yang penting, bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Ini penjelasan nggak penting, Ustaz. Kalau kita sendirian, kalau lagi tidak semangat, lagi hilang moodnya, tidak ada yang menangani, tidak ada yang memotivasi, sudah luntur. Perbuatan baik tadi tidak jadi lagi, hilang, dia tumbuh lagi. Atau apalagi kalau dia berteman dengan teman-teman yang tidak baik, yang awalnya jadi baik, karena terpengaruh teman-teman tidak baik, maka jadi tidak baik. Bagaimana dia mau jujur, berkata baik, menjaga tangannya, berbuat baik. Kalau dia bersama dengan teman-teman yang buruk, yang jelek, akan terpengaruh. Maka ini juga yang penting, bersama dengan teman-teman yang baik. Dari kelas kita itu siapa namanya? Orangnya baik. Orangnya baik, ahlaknya bagus, tingkah lakunya seperti baik. Nah, ini jadi kan dia teman, ya, ini kan dia teman. Justru jangan malu berteman dengan orang lain, malu Ustaz. Dibilang orang tidak baik. Kalau sebagai ketakutan ya, ketakutan ya. Ya, tidak usah malu, tidak usah minder ya. Kan Anda tidak berbuat salah, tidak usah malu. Malu itu berbuat salah. Terus malu, kita bertemu dengan orang yang baik, sama. Ya kan? Berteman, ada teman. Justru kalian kalau punya teman yang baik itu turun sekali. Ada kebaikan diajaknya kita kebaikan, akan terpengaruh di kebaikan kita. Ya. Rasul pernah mengumpamakan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi dan pembuat bukan besi.
membuat pedang, pokoknya itu dengan besi yang buat pedang, buat parang, buat pisau, buat apa itu besi. Apa? Kalau kita bersama dengan penjual nyawa ini akan kebagian wanginya. Jadi, nih, aku punya produk baru, coba tes dulu di petang. Wangi. Nah, ini promosi. Akan kebagian wanginya. Boleh sedikit tadi kan wanginya ada. Sama yang tukang besi tadi, pembuat pedang, membuat apa yang tadi besi bara api kan. Orang bagaimana mengolah besi itu kalau tidak dipanaskan dulu di api, pasti kan hitam-hitam orang itu jelas itu. Itu akan entah asapnya penuh itu, bau badan kita, dan lain sebagainya. Nah, itu perumpamaan teman-teman. Maka carilah teman-teman yang baik, ya kan? Apa namanya? Nah, ini ada teman-teman Rahis, insyaallah yang baik ya. Zaki ini apa ketua Rahis atau bukan? Ketua Rahis. Nah, ini role model juga, role model. Memang kalau mau lihat Rasul, kalau kita mau contoh bagaimana Islam itu lihat Rasul tadi ya. Ada orang berkata, oh susah, saya contoh gitu, contoh Rasul. Mungkin kalau manusia ya, manusia kita ada maksud. Kita ini usaha zaki, bapak ibu guru kita, tidak ada yang maksud. Maksudnya apa? Maksud itu yang terlepas dari dosa. Pasti pernah buat salah dan dosa. Maka kalau ingin cari yang sempurna, lihatlah contoh tadi. Role model itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu contoh yang luar biasa ya. Tidak ada alasan kalau mengatakan susah. Ya. Susah berbeda langkah. Berapa itu langkah? Susah. Mau mana yang bisa? Nah, Rasulullah dia adalah Rasulullah. Bisa beliau. Contoh hidup. Ya. Kalau ada peraturan ada peraturan. Ada tertib. Biasanya kalau cuma ada peraturan baik tanpa contoh itu kita apa? Itu dalam aplikasinya itu bagaimana? Terus kedua, apa namanya? Ya tadi bingung tadi. Akhirnya bagaimana sih caranya yang baik yang benar itu? Ada tahu arah kemana? Ini ada perundang-undangan, ada contohnya bu. Saya buat temannya langsung manusia. Rasul itu permanenkan. Rasul itu makan, minum, tidur, menikah, ke pasar, beribadah, berperang. Manusia. Ya, artinya Islam kita ini, syariat Islam kita ini, akhlak ini bisa kita ikuti, bisa kita teladani. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak bisa Pak kami berkata jujur. Kan tidak mungkin. Tidak bisa berkata baik, berbuat baik. Tidak mungkin. Maka apa namanya? Ini lihatlah Rasul sana. Ya. Jadikan bertemanlah dengan dari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Saling mengingatkan. Tidak mungkin orang-orang yang soleh itu bersepakat dalam kemaksiatan. Tidak mungkin. Kalau mungkin ada satu tipu nama hawa nafsu tadi kan, manusia tadi ada yang maksud ingin melakukan perbuatan yang buruk, pasti teman-temannya entah dia akan malu dengan temannya, membuang pikiran tadi, membuang nafsu tadi, atau nanti dinasihati teman-temannya. Tidak bisa, tidak boleh, tidak pantas demikian. Nah, itu. Maka bertemanlah, milikilah teman-teman yang baik. Ya. Walaupun kalian tidak gabung Rahis, minimal berteman baik dengan teman-teman kalian di Rahis. Insya Allah kebahagiaan yang baiknya. Ya. Jangan ini segengan dengan ya maaf Bapak Narga misalnya, atau segengan dengan apa maunya pura-pura saja. Benar. Maka boleh, tidak ada yang salah. Ya, apa namanya hidup pribadi, tapi bagus, sangat baik itu memiliki teman yang soleh, teman yang baik. Sehingga ini akan mengontrol kita. Kita lagi tidak mau, tidak semangat, datang kita bergaulah dengan mereka. Insya Allah mereka pun karena bersama-sama baik tadi
Ketika salah satunya tidak semangat, akan termotivasi dengan kawan yang semangat. Itu. Makanya sangat penting sekali mempunyai teman yang baik. Ya. Kemudian bagian pertama adalah ikhlas dan tulus kepada Allah. Niatkan ini lillahi ta'ala dalam kita mengenal Rasul. Pertama akhlak beliau yang terniatkan, insya Allah yang akan membantu kita. Yang kedua bersabar. Ini penting sekali juga. Penting karena proses kehidupan itu tidak sebentar. Memang sebentar itu, tapi proses nanti pengolahan kesabaran itu harus kita kuatkan dengan baik. Selama dunia ini para mukmin itu memang perintahnya harus banyak sabar. Inna Allah ma'as-sabirin. As-sabrul jamil. Bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama yang sabar. Ya. Nah, nanti kan dimusuhi, sok jujur, sok baik dan lain sebagainya. Padahal makanya sabar. Maka itu santai saja. Kalau kita baik, di jalan yang benar dan berusaha mendengar Rasul, insya Allah tidak ada lagi yang harus kita khawatirkan. Perkataan orang-orang yang tidak setuju, sabar saja. Yang ketiga tadi berteman dengan orang-orang yang baik, soleha, ya, bisa contoh dia. Kita akan ikut dia. Ayo jemaah, ayo sholat, ayo berbuat baik. Ini kan ikut kata pengaruh orang-orang. Atau ayah coba-coba awalnya coba iseng-iseng atau awalnya agak terpaksa dikit. Tapi nanti terpaksa nanti akan jadi kebiasaan. Akhirnya kita ada yang kurang kebutuhan nanti ya. Awalnya di pengorbanan kesabaran dulu. Nah itu bagian dari tips kita dalam mengikuti berusaha meneladani anak Rasulullah SAW. Yang terakhir yang Bapak ini, yang Bapak selalu berdoa. Ini penting sekali. Sangat penting bertawakal kepada Allah. Kita ini berbuat baik, beramal soleh, tidak lain dan tidak bukan atas hidayah dan izin dari Allah. Kita berbuat baik, beramal soleh kayak begini, kalau yang diizinkan Allah tidak akan terjadi. Maka lalu berdoa, mohon ampunan kepada Allah, lalu beristighfar, astagfirullah. Kita mengaku kita hamba yang salah, yang berdosa, kembali kepada Allah. Allah memudai hamba-hambanya yang berdoa mohon ampun kepadanya. Astagfirullah, astagfirullah. Berdoa mohon keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan doanya, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami atina fid dunya, di kehidupan dunia ini hasanah, kebaikan. Kebaikan, bukan kekayaan, bukan kepopuleran, bukan apa lagi, bukan kekayaan, bukan ketenaran dan lain sebagainya, tapi kebaikan. Ya. Kita mempunyai harta, bagaimana harta itu kita gunakan sebaik mungkin membantu kita dalam beribadah kepada Allah. Ya kan? Harta jangan bawa poya-poya habis tidak jelas. Bagaimana harta ini membantu kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Kita membantu sesama, kita berjuang beribadah, ya ini kebaikan soal diri kita hasan. Karena yang kita harapkan ini bukan kehidupan dunia, kita harapkan kehidupan akhirat. Ada yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat pun kebaikan. Apa kebaikan di akhirat? Tidak ada lagi di akhirat itu. Akhirat itu adalah
hari penghisapan, hari penghitungan akhir. Apa yang kita kebaikan yang ada di sana? Tinggal adalah kehidupan di surga. Maka doanya kan apa? Waqina azaban wana, dan jauhkan kami dari azabnya neraka. Kan jelas ini. Jadi doa kita jelas. Jadi kebaikan akhirat itu adalah surga. Itu orientasi kita itu adalah surga. Kehidupan yang baik di akhirat nanti. Rasulullah itu coba, apakah beliau mengejar harta? Tidak. Kalau Rasulullah harta boleh banyak harta beliau. Allah mungkin beliau sudah banyak tidak aja mempunyai harta. Dapatan luar biasa. Bila rumah beliau kecil, ya, makanan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Bukannya langsung menjawabkan yang bukan, tapi Rasulullah lebih menginginkan kehidupan akhirat. Ini contoh kita juga. Berdoa kita mengharapkan kehidupan yang baik di akhirat. Di dunia ini kita berusaha maksimal, ikhtiar maksimal, bagaimana mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, beribadah kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulnya dengan baik, dan selalu berusaha mengikuti petunjuk dari baginda Rasul SAW. Dan insya Allah di akhirat yang kita harapkan adalah kehidupan yang baik, dijauhkan dari api neraka jelasnya. Karena semua perbuatan kita tadi, kalau kita mencoba mengajarkan akhlak Rasul, kita akan diancam dengan azab neraka. Luar biasa, apa? Sakit dan pedihnya. Tahu sendiri di akhirat, ada sekalian, tidak ada yang kematian. Jadi kalau orang sudah sampai di dunia akhirat itu, tidak ada lagi namanya kematian. Mati itu lagi. Ya, orang disiksa itu sampai kalau ada hadis itu digosok badannya, kulitnya, kan kalau dia sakit ini kan ada bagian kulitnya saja ya. Kalau bagian kulit itu sudah nggak di situ, atau bagian itu lebih dalam lagi, hilang sakitnya. Tapi kalau sampai di kulit itu kan bisa sakit. Digosok itu kulit sakitnya habis, diganti kulit baru gosok lagi. Dan tidak bisa mati. Ya kan dunia disiksa yang mati sudah hilang, tapi akhirnya ketika diazab Allah itu tidak akan selesai selama-lamanya sampai karena Allah. Kalau di surga pun demikian, kenikmatan yang tiada tara itu juga di akhirat kita. Ya, dunia ini jadikanlah sebagai wasilah kita menuju akhirat. Maka tandanya amal sunnah, berkata juga penting, berbuat baik penting dan yang sebagainya. Baik, mungkin sampai di sini. Ada sisi pertanyaan lagi ya? Atau ada apa lagi? Ada gue soalnya, ini ada apa nih? Silakan kepada Pak Is. Zaki. Silakan lagi. Ustaz. Oke, terima kasih atas ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Rashid Ridho. Acara selanjutnya yaitu kuis berhadiah. Untuk kuis ini kami memintakan kepada Ustaz Rashid Ridho untuk memberikan pertanyaan kepada peserta yang di rumah. Jadi untuk para peserta dan kawan-kawan yang di rumah bisa untuk mencatat soalnya. Karena untuk jawabannya bisa dikirim ke DM IG Rohis, SMLT IGM. Durasinya paling telat bisa jam 3 sore ini. Ingat ini ada hadiahnya ya. Ustaz bisa Jawab mereka. Kaki Ustaz ngasih soal. Kaki mereka DM di IG kami. Nah, yang paling cepat atau yang paling benar? Yang paling benar. Nanti kami seleksi. Soalnya berapa soalnya? 2 soal. 2 soal. Yang mudah ada yang susah.
soalnya dengan baik dan benar. Pertama adalah sebutkan kiat-kiat dalam usaha kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Bapak Ustaz sebutkan ada 4. Yang pertama itu 2 kata. Yang pertama 2 kata. Yang ketiga 1 kata. Yang kedua 1 kata. Yang ketiga 4 kata. Yang keempat 1 kata. Sebutkan kiat-kiat dalam usaha kita meneladani akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama 2 kata, dulunya. Yang kedua 2 kata, yang ketiga 4 kata, yang kelima 1 kata, yang keempat 1 kata. Yang keempat ya, yang keempat. Tadi ada dulunya. Ini kalau nyimak dengan baik ini langsung tahu ini. Langsung apa? Langsung kirim sekarang, tidak lagi langsung kirim ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan doa yang tadi Ustaz baca. Tuliskan Arab dan terjemahannya. Ada kan pada masalah apa ada apa ayat itu sudah ada Quran kan? Ada Qurannya. Apa ya? Doa yang tadi disebutkan itu dari Al-Quran. Dari terakhir. Dan mungkin biasa dengan orang. Hafal mungkin kalian, sangat hafal lain. Doa yang terakhir tadi dan Arab dan Latinnya. Insya Allah ini apa besar hadiahnya. Ini umroh ke Mekah ya. Baik, itu kuisnya ya. Ada silakan jawab. Baik. Silakan dari Zaki. Oke, tadi untuk soalnya bisa dilihat lagi di kolom chat dari Zoom jika kelewatan ya. Untuk selanjutnya pertanyaan atau tanya jawab. Mungkin dari kawan-kawan di rumah ada yang ingin bertanya, silakan untuk di kolom komentar dari Zoom. Ada Faris. Oke, Faris, Afwan, Ustadz mau bertanya. Ya, Faris, apa yang ingin ditanyakan? Oke, jadi dari Faris Al-Fatah, bagaimana cara menjadi orang ikhlas dalam kehidupan? Bagaimana cara menjadi orang yang ikhlas dalam kehidupan? Ini pertanyaannya memang agak sebagian kita agak masih bingung apa sih ikhlas itu. Karena nanti pernah nonton film apa tanda apa? Jadi hari kiamat apa sih? Dan aku filmnya lama ya. Disuruh ikhlas, jadi yang musola ikhlas dicabut. Ya ada sudah ikhlas dicabut dari ikhlas. Apa tinggal di dunia ini belum tahu. Jadi baik, bagaimana cara orang kita menjadi orang yang ikhlas dalam kehidupan kita? Nah, ini memang agak berat tadi kan.
itu berat sekali. Karena ini masalah hati dan keinginan. Maka yang pertama adalah kita harus berusaha menekan hawa nafsu kita. Karena ini kaitannya dengan hawa nafsu. Orang tidak akan bisa ikhlas kalau hawa nafsunya menguasai dia. Maka kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu telah kita kalahkan, insya Allah kita mampu berbuat ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu mengharap semata-mata balasan dari Allah. Nah, bagaimana kita akan mengharap balasan dari Allah kalau hawa nafsu kita tidak bisa kita kendalikan? Keinginan untuk dapat balasan dari orang lain, keinginan ingin itu, itu kan hawa nafsu. Maka semampu kita, sebisa kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Niatkan ini lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Perbuatan baik, kalau kita niatkan kepada Allah, pahalanya dapat didapatkan. Ya, tidak mengenal yang lain. Kita berbuat jujur, tapi kalau kita tidak ikhlas, jujurnya sementara nanti. Maka bagaimana biar jujur terus dari ikhlas tadi? Harap hanya kepada Allah. Dan kalahkan hawa nafsu kita. Itu yang penting. Berat, makanya ikhlasnya berat. Hawa nafsu ini kan selalu datang menggodam setiap manusia. Cara mengalahkan hawa nafsu adalah memperbanyak ibadah kita. Keinginan kita yang apa tadi? Yang saya bilang di awal dengan dunia kita, keduniaan kita itu berdasarkan dunia kita, kekayaan, jabatan, ketenaran, politik dan lain sebagainya. Ini tidak disampingkan. Insya Allah, kalau kita berhasil mengalahkan hawa nafsu ini, kita mampu berbuat ikhlas semata kepada Allah. Supaya kita mampu mengalahkan hawa nafsu, maka jadikan nafsu itu taat kepada Allah. Usahakan bertaat terus kepada Allah nafsu itu, dan perbanyak ibadah kepadanya, taat kepada. Karena apa? Dalam para ulama telah mendefinisikan, telah mendeskripsikan iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Yazid bin ta'ah, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, yanqus bin maksiat, berkurang dengan maksiat kepada Allah. Maka ketika lagi berkurang, hawa nafsu kan menguasai, terus berbuat ikhlas. Tapi kalau bertambah, iman kuat, kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Maka inilah yang cara kita supaya berbuat ikhlas itu adalah berusaha mengendalikan, mengalahkan hawa nafsu kita. Contoh aja ya, makan enak, pengen makan banyak habisi, tapi takutnya sakit, takutnya tidak bisa ibadah dengan baik dan lain sebagainya. Sulit nanti bergerak, dan belajar, ketiduran, kadang-kadang ngatur. Nah, bagaimana? Maka ada makan secukupnya saja, karena ada mau yang lain. Jika kita tidak mampu makan banyak, akhirnya tidak terbentuk. Maka ini yang artinya adalah kendalikan hawa nafsu kita. Bagaimana mengendalikannya? Dengan cara memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu mungkin untuk pertanyaan dari Paris tadi. Tidak? Oke, tadi itu untuk pertanyaan dari Anda Faris. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Akbar Fajar, kelas 10 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya, siapa yang pertama kali memperingati Maulid Nabi, Ustaz? Nah, ini pertanyaannya, siapa yang pertama kali memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW?
Kalau dalam sejarahnya Maulid Nabi ini pernah dilakukan, ini kan banyak sejarahnya, banyak simpang siur, di mana perkataan para ahli tarikh itu kapan sih Maulid Nabi dilakukan? Itu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal. Nah ya, Al-Ayyubi ya. Siapa Sultan Ayyubi? Akbar. Nah, itu panglima perang yang membebaskan Palestina di perang salib. Perang terkenal itu perang Hittin, Ma'rakatul Hittin. Itu translate ke Allah di situ. Hanya Palestina bebas. Itu kapan? Di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Kabarnya di zaman itu pernah diperingati Maulid Nabi. Ini awalnya bukan bukan peringatan ya. Ini awalnya itu kalau tidak salah, yang sejarah itu karena banyak sejarahnya, itu mengumpulkan para orang Muslim saat itu karena jauh dari turunan agama itu dengan cara kecintaan oleh Muhammad SAW. Maka diperingati apa nih? Diberikan pada Maulid Nabi. Padahal kalau kita mau memperdalami Maulid Nabi itu kan selain tanggal kelahiran beliau juga tanggal wafatnya beliau. Ya. Tanggal Rabiul Awal itu tanggal lahir, tanggal wafat beliau. Ya. Kalau diperingati tanggal wafatnya maksudnya kalau umat Islam, maka diperingati kelahirannya, diingatkan lagi lahirnya beliau. Kalau kita mau ingat lagi tanggal Rabiul Awal itu wafatnya di mana? Lahir tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, maka disepakati saat itu mengingat kembali keadaan Nabi Muhammad SAW agar orang-orang Muslim saat itu kembali kepada ajaran syariat Islam yang benar. Tujuannya apa? Waktu itu kan umat Islam kan kayak kita sekarang keadaannya, tidak ada pemimpin, kacau balau, tidak ada yang umat Islam paling pecah belah dan sebagainya bersatu. Maka ingin disatukan kembali dibuat lagi imannya, akidahnya, sunnahnya, taatannya kepada Allah. Bagaimana persatuannya yang penting itu masalah itu dikumpulkan dalam majelis-majelis supaya kembali mengingat ajaran Rasul bersama, ajaran berjihadnya, ajaran berjuangnya, berkorbannya, dan lain sebagainya. Itu tidak salah di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun nanti ada banyak sejarah yang lain ya. Tapi kalau saya ini yang paling berkaitan dengan yang banyak sumber rujukannya ini. Oke, tadi itu untuk jawaban dari Muhammad Fajar. Lalu yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Ratu Ayu Rahman. Assalamualaikum, Ustadz, izin mau bertanya. Silakan. Bagaimana cara meneladani akhlak Rasul dalam konteks kami sebagai pelajar? Terima kasih sebelumnya, Ustaz. Bagaimana kalau kami sebagai seorang pelajar, Ustaz? Kan Ustaz bilang di awal, seusia kalian ini kalau masa itu berperang. Jadi sebagai seorang pelajar bagaimana? Sebagai seorang pelajar itu artinya pertama amanah. Amanah apa Ustaz? Kalian kan belajar, kalian mendapatkan tanggung jawab dari orang tua, dari guru untuk belajar, menimba ilmu, menuntut ilmu, berorganisasi dengan baik, menumbuhkan skill kembang kalian. Nah ini adalah amanah bagi kalian. Bagaimana ini? Maka kalian harus bisa mempertanggungjawabkannya. Sekolah yang bagus nih, insya Allah, SMA ya. Sekolah nasional syariah, ya. Tidak masalah sekolah nasional tapi lingkungan Islam. Ada sangat baik nih. Sekolahnya karena nasional, artinya siswa-siswa di sini lulusan nanti tidak harus berdaya saing dengan siswa nasional Indonesia. Tapi kalau kamu sama dengan siswa yang lain yang mungkin sekolahnya ogah-ogahan, dipaksa dan lain sebagainya, kan tidak amanah namanya. Maka yang pertama adalah amanah. Sebagai seorang pelajar kalian adalah harus
bertanggung jawab amanah untuk amanah. Itu yang sangat penting. Bagi pelajar, nah maksud amanah. Ada amin tadi kan, amin kan percaya amanah. Kalian punya kewajiban, punya tanggung jawab, punya amanah yang diberikan oleh orang tua kalian. Nah, sekolah di sini, sekolah yang baik, ikuti contoh yang baik-baiknya saja. Apa yang diberikan oleh guru kalian, ikuti contoh yang baik. Berlaku sopan santun pada orang tua dan guru, berkata baik, berkata jujur. Ini itu sebagai seorang pelajar, konsep kita adalah amanah. Itu sangat penting sekali. Kalau tidak jujur dengan tidak bertanggung jawab, nanti sekolahnya berantakan. Ya, tidak mencerminkan akhlaknya bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin ada satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Lalu, Misalnya kalau ada orang yang dompetnya jatuh terus ambil dan mengembalikannya, kemudian orang yang menjatuhkan tersebut memfitnah kita bahwa kita mengambil uangnya. Nah, Ustaz, apakah kita dapat pahala karena niat kita mau menolong? pahala. Apakah kita dapat pahala karena yang nolong? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadisnya mungkin sebagian hafal ya. Ya belum. Hadis. Ini dari sini dong makanya. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung niat. Ya. Perbuatan baik sekalipun kalau niatnya adalah buruk, jahat akan berdosa. Sebaliknya perbuatan buruk di mata orang mungkin, tapi niatnya baik bisa jadi berpahala. Nah ini karena memang ini bagian dari bagian dari perjuangan pengorbanan. Ketika ingin berbuat baik ingin membiasakan perbuatan baik pada diri kita. Udah betul-betul udah nemu dompet dikembalikan, dibilang difitnah, ngambil uang. Apa kita berpahala ya? Jadi tetap dari hadis itu tetap dapat pahala. Karena kita nolong dia kau maling. Udah kasih kadar banyak sudah, usah dikadin. Kalau masih ribut membahayakan, baru bilang ini. Saya menemukan dompetnya di sini, ya saya ambil, saya coba buka, lihat KTP alamatnya banyak. Terus saya sentuh. Kalau tidak percaya, boleh dilihat. Mau dibilang sekian, nah kalau tidak uangnya atau bagaimana saya tidak tahu. Nemunya memang di sini. Memang ini bagian dari apa namanya ini dari perjuangan. Yang jelas kalau pertanyaan tadi apakah berpahala, insya Allah berpahala. Niatnya menolongnya. Niatnya menolong, insya Allah berpahala. Tidak ada yang sia-sia perbuatan seorang itu ya. Berbuat baik terus, insya Allah berpahala. Ya, ini pertanyaan yang terakhir ya. Setelah ini sesi pertanyaan akan ditutup. Oke. Dari Cecilia Amerika. Ustadz izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang banyaknya berita-berita bohong yang dilakukan oleh seorang muslim? Baik, dari Cecilia. Bagaimana pendapat Ustadz? Banyaknya berita-berita bohong yang apa? Lakukan oleh Masya Allah. Ini beristighfar dulu. Astagfirullah. Karena seorang muslim itu tidak boleh menyebarkan berita kebohongan, hoax ya, nggak boleh. Apa di Quran surat Al-Hujurat itu adanya? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini fasik. Quran ini nyatakan fasik. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik, fasiknya apa? Dia muslim tapi pelaku maksiat, pelaku kebohongan, binaba dengan suatu berita, fatabayyanu. Maka tabayyunlah berita itu. Diperjelas terlebih dahulu. Ini orang yang fasik saja
kita harus mentabayuni. Kalau itu kita harus cross check kembali, apalagi seorang muslim. Nah, kalau muslim ini rasa tidak pantas bagi dia untuk melakukan berita, apalagi menyebarkan kebohongan. Berbohong pun tidak boleh, apalagi menyebarkan kebohongan. Maka jelas ini telah merusak keimanannya kepada Allah, merusak citra sebagai seorang muslim. Artinya dia belum beriman sepenuhnya kepada Allah. Karena orang muslim itu harus hati-hati menyebarkan berita-berita yang apalagi sekarang di medsos ya, sangat luar biasa berseliweran. Ini kalau dia dapat berita, kita tanyakan dulu kebenarannya terlebih dahulu, cross check ulang. Ya, ada sekarang ini ada fatwa ulamanya bagaimana ketika mendapatkan berita. Pertama, kalau bohong stop, jangan disebarkan lagi. Bagaimana kalau bohongnya? Tadi di cross check terlebih dahulu. Apalagi kalau ini beritanya luar biasa, dampaknya, ya kan? Dampaknya luar biasa. Nah, kalau misalkan berita ini baik, benar, dia juga dampaknya kira-kira bahaya nggak? Kalau nggak bahaya, sebarkan. Kalau membahayakan, ditahan. Yang jelas seorang muslim itu jangan dia sekali menggunakan berita tidak pantas. Dosa bisa di cross check terlebih dahulu kebenarannya. Boleh jadi karena termakan oleh berita-berita, akhirnya tidak sempat lagi di cross check, disebar-sebarnya. Maka itu tidak layak oleh seorang muslim untuk menyebarkan berita-berita bohong, karena bukan dari teladan anaknya muslim. Oke, itu. Lagi. Oke, jadi masih banyak yang lainnya ini. Masih ada waktu? Saya kira semua. Ya, oke. Ini pertanyaan dari Bapak Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, kapan Rasulullah lahir Ustaz? Lahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kapan Rasulullah lahir Ustaz? Rasulullah itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nah, tahunnya ini tahun gajah 531 Masehi dan para sejarawan mengatakan. 12 Rabiul Awal itu hari Senin. Sebagian mujizat Rasul itu, mujizat seorang Nabi itu lahirnya dan meninggalnya, wafatnya di tanggal yang sama, di hari yang sama. Di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi. Bertepatan dengan tahun gajah. Apa tahun gajah Ustaz? Tahun di mana Raja Abraham dari Yaman, Mekah dulu, dari Ethiopia ke Yaman. Dari Yaman dia ke Mekah, ini menghadang Ka'bah pakai pasukan gajah. Sesurat Al-Fil ya. Al-Fil ini ceritanya ya. Al-Fil. Nah itu tahun gajah. 571 Masehi. Karena belum Hijriah. Hijriah itu dimulai dari tanggal hijrahnya masuk. Maka itu 12 Rabiul Awal tahun 571-70 kata para sejarawan lahirnya. Nah itu jelas ya tanggal lahirnya. Tadinya novel saja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rifki Rizku. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Di masyarakat peringatan Maulid Nabi diperdebatkan oleh beberapa golongan. Ada yang boleh dan ada yang menganggap bid'ah. Bagaimana pendapat Ustaz? Masya Allah. Ada yang menganggap ini bid'ah dan sebagainya ya. Ini memang kadang bikin kita yang masih muda-muda bingung ya. Kita nak belajar baik-baik, mana ribut masalah kita dan lain sebagainya. Ada golongan ini dakwah yang dakwah.
memang di Maulid itu sendiri, kalau di kita ini kalau bisa lihat kayaknya tidak sampai ya. Ada memang acara Maulid di daerah-daerah tertentu itu yang luar biasa siriknya. Aku luar biasa siriknya. Tadi mereka itu mati, cerita di teman saya. Musola masjid itu dimati lampu. Maulid tadi. Mati lampu gelap. Kaget ada satu orang bilang, baginda datang, baginda Nabi Rasul datang kepada kita. Oh, berdoa kalian, wahai. Sampai begini, nah ini yang mungkin yang sampai kata orang itu apa sebagian tangkap orang ini tidak ada dan sebagainya. Ya, karena beranggapan Nabi datanglah, berdoalah, senang kabul dan lain sebagainya. Nah ini mungkin acara-acara demikian yang mungkin sebagian dari teman luar muslim menolaknya. Kalau memang kalau tujuan kita adalah insya Allah nih baik, insya Allah masih boleh baik untuk masyarakat. Daripada kumpul-kumpul tak jelas, itu menjelaskan kan. Tapi ada juga itu kan memang salah. Masalahnya ini perbuatan Maulid Nabi ini kalau ada contohnya, ini kan ada para ulama yang menjelaskannya, ini masih perdebatan. Karena ada para ulama Muslim yang menjalankannya, maka itu masih boleh. Yang ini jelas yang dikhawatirkan di sini adalah kalau sampai tadi kepercayaan merusak tauhid kita sedikit aja nggak. Tapi hanya sebatas budaya, budaya kebaikan tidak masalah. Ya. Karena yang tidak boleh itu misalnya begini, kalau kita tidak perlu mengadakan acara Maulid Nabi, maka kita masuk neraka. Atau harus tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau tanggal 12 Rabiul Awal, wah tidak sah dan lain sebagainya. Nah, itu bukan ibadah. Kalau dia ibadah maka tidak boleh. Tapi kalau dia budaya, maka lestarikan budaya ini sesuaikan dengan dengan prinsip-prinsip Islam. Kalau dalam acara itu ada merusak tauhid, merusak syariat, maka tidak boleh. Tapi kalau hanya, jadi saya kayak sekolah kita. Sekolah dulu nggak ada dalam kelas. Sekolah dulu itu di masjid-masjid. Sekarang kan di kelas-kelas. Kalau ini kan ibadah saja. Sekolah juga ibadah. Ibadah untuk ilmu. Tinggal wasilahnya tepat. Ini budaya. Jadi kita memaklumi saja ya sebagai kita generasi muda nih. Generasi muda ini jangan ikut-ikutan godang-godangnya kepala-kepala. Kita ikuti yang baik-baiknya saja. Kita ambil yang baik-baiknya saja. Di golongan ini kita ambil yang baik. Di golongan ini kita ambil yang baik. Kita rasa sesuai, kita ambil. Tidak sesuai itu tinggal. Kalau acara Maulid Nabi yang biasa di masjid kumpul ceramah agama, doa, makan balik ya udah. Tidak masalah. Ya. Perbuatan yang baik. Yang masalah itu harus diaturkannya dosa sekampung nanti ada benar itu salah lagi. Makanya nggak boleh. Atau buka periode itu nggak boleh. Jadi ada rentetan-rentetannya ya. Ada apa itu? Ada batasan, ada unsur-unsur bagaimana itu boleh ya, boleh batasnya apa. Selagi itu kita ambil jalan tengahnya saja. Selagi itu hal yang wajar. Oh, tadi kan kayak contoh teman saya tadi kan mati ke lampu, diem, ada sikap bersuara, Rasul datang, berdoa kalian. Oh ya, kalau ada atau lagi sampai, wah ya, pokoknya ada kesan demikian. Intinya adalah kita ikuti yang baik saja, kita ambil yang bermanfaat saja. Perdebatan orang-orang ini tidak usah kita ikut juga berdebat karena kita bukan ahlinya. Lagi pula ini kalau kita rasa itu baik, ikut itu baik. Ya. Pokoknya intinya pelajar itunya banyak, tidak itunya banyak. Basic ikut berdebat boleh. Mungkin habis waktunya di situ. Ya. Ini yang tidak besarnya. Kalau belum puas nanti boleh WA sendiri. Oke, masih ada pertanyaan lagi.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dalam Islam boleh menerangkan diri, menerangkan ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW? Apakah dalam Islam Boleh menerangkan ciri-ciri fisik dari Nabi Muhammad SAW? menerangkan ciri-ciri fisik? Oh, kalau misal, memang ada buku sejarahnya, ada kitab Sirah Nabawi, ada karangan ulama siapa itu mencontohkan Nabi itu bagaimana, rambutnya bagaimana, mukanya bagaimana, badannya bagaimana. Jadi Nabi Muhammad itu dia tidak tinggi, tidak pendek. Kalau di buku itu disebutkan. Jadi terus wajahnya itu bersinar, rambutnya itu oval, keningnya itu bagaimana. Terus kalau beliau itu diajak bicara, akan menoleh semua badannya, senyumnya bagaimana, tidak pernah ketawa. Ketawa beliau itu hanya senyum. Nah, senyumnya itu sampai keluar dari giginya, nggak sampai seperti kita ya. Kita ini ketawa ada maaf ya. Kalau sudah masuk terbang. Nah, kalau demikian ini boleh saja. Karena memang ada kitabnya, kitab sirah. Dia itu namanya apa? Sifat Nabi. Dan ada juga sifat-sifat Nabi dan postur Nabi. Pokoknya wajah beliau bagaimana, tubuhnya itu bagaimana, kalau berjalan bagaimana, ada itu. Yang tidak boleh itu memang kalau kita gambar dari yang buku-buku tadi kan, sudah kalau pakai nasi rasul, nah itu nggak boleh. Itu haram, nggak boleh, bahaya. Itu kayak di Prancis ya, orangnya itu kebebasan pers, akhirnya malah kebablasan. Nggak boleh haram, nggak boleh. Ya, sampai film Nabi ya, bikin film Nabi itu, para ulama sepakat tidak boleh jadi aktor dari Nabi, tidak boleh. Maka ada cuman kadang sinar lain, kadang tidak ditunjukkan. Para Nabi itu sepakat tidak boleh divisualisasikan. Nah, itu. Tapi kalau hanya dia dibaca buku sejarah, bisa dibayangkan sendiri Rasulullah bagaimana. Nanti ada kan di buku sirah itu ada penjelasan Nabi itu bagaimana, rambutnya, tinggi badannya. Betul, tinggi badannya kalau rata-rata orang Arab itu tidak tinggi-tinggi, nggak pendek. Dijelaskan semua di buku itu. Sama kayak ada tanda kenabian di pundaknya. Nah, ya. Nah, makanya yang diharapkan ulama ini tidak boleh menggambar dan memvisualisasikan tadi kan dalam bentuk dalam sebagainya. Kalau Nabi itu disepakati tidak boleh digambar. Saya mau kompar kalau berapa itu Nabi Yesus itu dibuat-buatkan. Jadi aktor ya, saya maksud Nabi ya. Di sini disahabat baik. Mungkin cukup ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Syahban. Assalamualaikum Ustaz. Apabila kita tidak sholat Jumat 3 kali, apakah kita keluar dari Islam? Dan bagaimana cara masuk lagi? Baik. Benar, ada hadisnya ini yang sangat luar biasa masuk di sini. Yang orang muslim laki-laki yang tidak sholat Jumat dengan sengaja, artinya sholat Jumat itu bukan ada, karena ada pandemi dulu saya, dia sengaja tinggal, dia tidak sakit, dia pokoknya dia tinggal itu sengaja, sakit tidak maupun tidak, 3 kali berturut-turut, nah dianggap telah keluar dari Islam. Jangan masuk lagi bertaubat kepada Allah, memperbarui syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mandi ya. Jadi jangan masuk Islam lagi deh. Pokoknya jelas bertaubat, taubatan nasuha ini, dosa besar laki-laki ini Jumat. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan yang sungguh-sungguh, memperbaiki ibadah. Itu jelas, memperbaiki kualitas ibadah. Maksudnya jelas. Maksudnya sholat 5 waktu jalankan, kalau bisa di masjid, kalau bisa ya, karena sekarang tidak bisa mungkin ya. Terus sholat sunnah ini kerja semua.
Jangan tinggal-tinggal. Ini rangkaian taubat kita kepada Allah karena telah meninggalkan sholat Jumat. Gitu. Selanjutnya dari Muhammad Bintang Prakasa. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum. Apakah contoh sifat akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari? Apakah contoh sifat akhlakul karimah? Akhlak karimah itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Contoh dari kehidupan sehari-hari banyak sekali. Tadi berkata jujur, tidak berbohong, pemegang amanah, tidak berkhianat, ya. Terus tolong menolong, membantu, apalagi banyak semuanya. Semua akhlak yang mulia itu adalah akhlakul karimah. Pokoknya perbuatan yang baik. Tidak makan makan itu makan yang cukup, tidak sampai mubazir. Tidak suka ya. Buat makanan, beli makanan udah habis, dibuang. Nah, ini bukan akhlakul karimah. Akhlak karimah yang mulia itu makan yang cukup, ambil yang secukupnya saja. Jangan tidak pernah membuang makanan. Berpakaian pun demikian. Beli pakaian yang memang butuh. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Itu bagian dari akhlakul karimah. Membantu sesama, menolong, ya, tidak berkhianat, beramanah, berkata jujur, tidak berbohong, menepati janji. Nah, apalagi, pokoknya semua akhlak mulia itu adalah akhlakul karimah. Ibadah yang rajin, tak berbakti kepada orang tua, sopan kepada bapak ibu guru, berbuat baik kepada teman-teman, tidak berlaku zalim, berlaku adil, banyak semua akhlak sifat-sifat yang mulia dari akhlakul karimah. Dan kita seorang mukmin harus selalu menghiasi diri kita dari sifat-sifat itu. Ya. Menjauhi maksiat, tidak berjudi, tidak berzina, tidak minuman keras, dan zina ini tidak pacaran namanya deh. SMA ini pacaran ya, nggak boleh pacaran, halal. Berkawan kan, dan berkawan cara berkawan, ya. Oke, ini tuh. Nah. Ada pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana peran perempuan semasa bersama Nabi Maryam? Baik, dari Ananda Maryam, Ustadz, bagaimana peran perempuan semasa bersama Nabi? Baik, peran perempuan itu luar biasa. Peran istrinya Khadijah, contohnya ya, ketika beliau itu dapat wahyu. Nah, pertama kali wahyu kan si Nabi itu kan dia tuh agak menggigil, setengah takut. Benar beliau khawatir beliau. Jangan-jangan siapa datangin anakku. Nah, sebagai seorang istri beliau menyamankan, membuat kenyamanan suaminya. Jadi beliau bagaimana membuat suaminya Nabi Muhammad ini nyaman, tenang, menghilangkan kegelisahannya. Ini seorang perempuan itu membantu perjuangan Rasul dakwah Islam itu demikian. Seorang istri menyemangati suaminya berjihad. Kalau suaminya lagi gundah gulana, disemangati, dinyamankan, ditenangkan hidupnya. Kalau dari khawatir, dihilangkan kekhawatirannya. Yang jelas kalau perempuan ini maksud Nabi Muhammad, kalau mereka berperan ini sebagai perawat. Kalau lagi di beda jihad itu mereka ini perawat. Ngasih minum para pejuang, mengobati, malah ada yang berjihad juga. Ketika Rasulullah tadi besar di perang Uhud, ada perempuan yang berjuang melindungi Rasul. Pernah juga di perang apa itu ada perempuan yang berperang pakai nikob dia, pakai masker sekarang ya. Bedanya masker itu tutup semua. Gara-gara sampai itu kayak naik kurung, kayak pedang luar biasa hebatnya. Ada perempuan. Ada juga yang banyak sekali
perempuan di masa Nabi Muhammad sangat vital, ya kan? Sangat vital sekali. Mendidik anak-anaknya, menjaga apa, menyamankan suaminya, membantu berjuang, berdakwah kepada Allah. Banyak pokoknya. Pokoknya tugas-tugas perempuan itulah itu yang dilakukan oleh para wanita Nabi Muhammad SAW. Ya, jelas mereka itu tidak menjadi beban bagi suaminya, tapi membantu perjuangan dakwah suaminya. Tuh, ya. Yang mudah-mudah pun begitu. Ya, masih pemudi-pemudi pun mereka demikian, menjaga diri, menjaga kesuciannya, menjaga akhlaknya. Tidak seperti sekarang ya, perempuan masa ya Allah. Beda ya. Perempuan itu kalau dalam kita Muslim itu bagaikan berlian mutiara lah, dijago ya, jangan ngobrol sekarang. Adakah berlian atau emas yang dipegang-pegang? Nanti yang megang beli, yang turun beli. Nah, itu kalau buah mangga ya, mangga dipijat-pijat, dicium-cium, itu bukan. Kita perempuan muslimah itu seperti berlian emas. Mau nyentuh saya, beli saya. Maksudnya apa? Apa namanya? Menikah. Artinya menjaga diri, tidak sembarangan. Itu perempuan baik. Semasa Nabi Muhammad menjaga dirinya, ya, ketika menikah membantu perjuangan suaminya. Luar biasa yang Maryam. Oke, sudah cukup. Dari sumber ini. Isi pertanyaan Ustaz, apakah mungkin kita bisa untuk bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi? Apakah di dalam mimpi kita dapat melihat wajah Rasulullah? Oke, baik. Ya, memang ada asar, ada pendapat ini mengatakan bahwasanya seorang mukmin itu bisa bertemu dengan Rasul, tapi dalam mimpi. Tapi bagaimana? Apakah dia Rasul atau bukan? Dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan, bahwasanya setan itu tidak bisa menyerupaiku dalam mimpi seorang mukmin. Jadi kalau dia adalah Rasul akan mengatakan demikian. Dan kita akan bisa melihat tanda kenabian di dengan beliau. Bisa bertemu Rasul dalam mimpi, tapi ya tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan itu tidak mudah. Akhirnya mimpi dengan Rasul. Ada apa namanya? Ya ibadahnya, kecintaannya, sholawat terus, berusaha menjalankan sunnah Nabi, berusaha menjalankan sunnah beliau, bersolawat inginnya buat ya Allah, temukan kepada Rasul ya Allah, kecintaan Rasul, mencintai Nabi. Kalau dia tadi ikhlas tadi, insya Allah dalam beramal, beribadah, berdoa, boleh jadi nanti Allah kabul. Yang jelas berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ya ini kampung sudah, nggak pergi dengan. Mungkin ini yang terakhir. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan celana isbal. Celana isbal. Oh, celana Isbal. isbal. Celana isbal itu celana yang lebih dari mata kaki. Katanya merupakan sunnah yang dilakukan Rasul. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan celana isbal. Soalnya katanya merupakan sunnah yang dilakukan Rasul. Oh, baik. Dan kalau celana isbal itu namanya celananya itu melebihi mata kaki, disebut dengan isbal. Kalau pakai celana sama itu melebihi mata kaki, disebut dengan isbal. Yang sunnah itu di atas mata kaki. Nah, bukan setengah tiang dulu, bukan setengah tiang, bawa lututnya dia di atas mata kaki, bukan. Nah, yang sunnah Rasul memang itu beliau kalau pakai celana atau sarung, celana biasanya itu di atas mata kaki.
tidak di bawah mata kaki. Nah, yang disebut dengan isbal itu ialah celana di bawah mata kaki. Nanti celana misalkan di bawah mata kaki itu isbal. Tapi kalau di atas mata kaki tidak isbal. Yang sunnah itu di atas mata kaki. Ya, itu maksud sunnah. Memang ada. Bukan juga di bawah setengah tiang, bukan ya? Bukan setengah tiang juga. Ya, kira-kira di atas mata kaki lah dikit. Berapa mungkin 4 jari atau 5 jari atau 2 jari atau berapa lah. Itu maksudnya. Yang sunnah itu ya di atas mata kaki. Sudah? Oke. Akan saya tutup untuk sesi pertanyaannya. Terima kasih kawan-kawan yang di rumah yang telah bertanya. Kita akan lanjut. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Rasidio. Pada Ustaz, silakan. Baik, di akhir acara ini sebelum kita berdoa sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa tabarrukan min ba'diha tabarrukan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina syaqiyya wa la mahrum wa la ma'budan ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha wa fi majlisina hadha ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوانا إلا ألفته ولا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا اتباعنا به يا رسول الله يا الله يا رحمن الرحيم يا الله يا رحمن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ربي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الإنسان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rasidio. Demikian saya selaku moderator pada siang hari ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Walau saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.